Selamat malam. Kali ini JNS TV akan menindaklanjuti berbicara tentang boleh tidaknya seorang raja bertakziah atau melayat ke orang yang meninggal siapapun termasuk ibunya. Kali ini JNS TV berhasil menemui Raden Mas Cuk Kus Subagyo bersama istrinya Raden Ayu Nunung Daryo Nagoro. Nggih. Kanjeng, itu gimana, Jeng? Ceritanya kenapa kok seorang raja tidak boleh takziah atau layat kepada siapapun termasuk ibunya? Nah, kalau pengertian tidak boleh atau dilarang, saya tidak mengatakan itu. Hanya ke tradisi yang sudah pernah saya lihat, memang kalau yang Jumeneng Moto sampai dalam Pakubono siapapun tidak pernah menghadiri atau melayat yang meninggal. Nah, kecuali ya istrinya, saudaranya itu hanya menengok saja, tetapi tidak bisa mengantar sampai ke makam ibu. Kalau itu ibunya atau saudaranya yang punya hak dimakamkan di Pajimatan Ibu. Artinya tidak boleh sampai ke liang lahat atau Ya. sebatas misalnya tempat untuk menunggu gitu, Jeng? Ya, tempat menunggu boleh. Oh, berarti kalau sampai ruangan tempat menunggu sekalipun beliau seorang raja boleh, Jeng? Bisa. Tetapi selama ini juga pasti hanya di tempat penerimaan sebelum berangkat ke makam biasanya. Jadi beliau rawuh, melihat saja wajahnya, punarpanya sebentar, kemudian kembali ke keraton, nah baru prosesi pemakamannya jalan. Berarti kayak kemarin itu Sinuwun Pakubono 13 Keraton Surakarta Hadiningrat, beliau itu sampai dengan kursi roda dituntun sampai ke depan jenazah ibundanya Raden Ayu, Kanjeng Raden Ayu Retno Diningrum, nggak salah, nggak menyalahi aturan adat, Jeng? Menurut saya tidak salah, karena Pakubono 12 pun juga pernah waktu karo dalam yang piantun dalam yang seto pada waktu sampean dalam sawarga sampean dalam hingga Sunan Kanjeng Sunan Pakubono 12 itu belum seto pernah juga, tetapi tidak mengantar sampai pemakaman. Berarti selama ini suara-suara yang di luar jika seorang raja tidak boleh takziah atau melayat sekalipun yang meninggal ini ibunya itu nggak benar, Jeng? Menurut saya enggak, ya salah aja, salah tafsir saja, Salah pemahaman, salah Jeng? pemahaman aja. Berarti nggak apa-apa, Jeng. Nah, kecuali memang kalau tidak ada kaitannya dengan istri atau piantun atau kakak atau saudara, itu memang saya tahu jarang sekali untuk menghadiri pelayat. Itu pun kalau ibaratnya kalau orang biasa teman dekat, itu pun ya hanya malamnya saja melihat sebentar, tidak pada waktu hari H pemakaman. Misalnya ibaratnya orang kecil itu teman dekat itu. Berarti kemarin itu seandainya Sinuwun Pakubono 13 tidak memakai kursi roda, berarti dia boleh sampai ke pemakaman Imogiri, Jeng? Kalau sampai kalian lihat tidak boleh. Tidak boleh, tidak pernah saya melihat. Bukan tidak boleh, kalau tidak boleh saya mengatakan tidak pernah saya melihat. Hanya sebatas Patenggan saja paling tidak. Tapi saya juga belum pernah lihat itu di Patenggan itu kalau pas prosesi pemakaman loh ya. Tetapi yang saya tahu adalah misalnya ziarah gitu bareng-bareng itu hanya di Patenggan aja, tidak sampai ke termasuk ziarah pun nggak boleh, Jeng, ya? Iya, Ziarah boleh. sekali udah pemakaman, ziarah sampai ke nisan itu nggak boleh, Iya, ke tidak kubur pernah nggak boleh. ada, tidak pernah. Oh, tetap ke Patenggan, ya? Ya. Tetap di tempat Iya, ruang tunggu, misalnya Jeng? berkenan rawuh ke sana loh ya. Tapi juga jarang, pasti utusan ya.
Kenapa Jeng kok gitu Jeng? Nah itu kenapanya saya tidak bisa jawab. Karena ya itu tadi saya pernah menyampaikan bahwa kalau saya tidak tahu ya tidak tahu. Saya boleh Iya. tidak boleh ukoro, tidak boleh ini. Yang saya bisa jawab ada yang saya tahu dan yang saya alami, saya pernah lihat. Karena memang saya sejak kecil sudah ibaratnya dulane neng keraton, karena bapak saya Suwardi itu mulai dari Pakubuwono ke-10 sudah segitu di keraton, kemudian sudah mengalami beberapa semua jabatan di kantor keraton, kemudian jadi wakil pengagung parenta keraton sampai pengagung parenta keraton, dan sampai meninggal itu masih pengagung parenta keraton hingga tahun 96 dimakamkan di Pacitan. Itu setahu saya dari itu. Karena ya nun sewu, saya memang ya kalau orang apalagi di keraton ini tidak boleh saru apa bagaimana, tidak pernah nyen berso. Terus nanti kok larang tidak boleh ya tidak boleh. Orang kenal ngerti, orang ngerti. Berarti nggak ada alasan tertentu yang melarang itu Jeng? Saya hanya mencontoh saja. Contoh apa yang sudah Berarti kemarin itu yang dilakukan Sinuwun Pakubuwono 13 itu tidak menyalahi aturan selama ini Jeng. Artinya beliau takziah sampai ke Sasono Mulyo, sampai ke depan jenazah, terus balik lagi tapi nggak ikut ke Imogiri. Berarti kemarin nggak salah setahu Jeng? saya begitu. Oh, iya. Saudara loh ya, saudara atau ibunya. Iya. Terima kasih Kanjeng. Sebenarnya yang punya hak untuk dimakamkan di Imogiri itu siapa? Ini kalau yang punya hak itu pada zaman Pakubuwono 10 ke atas, itu yang punya hak itu adalah putra dalam atau putri dalam toh. Jadi dulu zaman dulu itu kalau putra dalam putri dalam itu ya istri, kalau putri dalam ya ibunya yang perempuan aja, yang kakung tidak dulu ya. Tetapi setelah zaman itu kemudian sudah berubah dalam pengertian berubah itu ya karena ada daun dalam kepareng. Nah putra putri dalam pada zaman putra putri dalam Pakubuwono kaping 10 itu juga banyak yang sedo pada saat pemerintahan Pakubuwono ke-12, sehingga pareng gitu loh, mantu dalam di sana jejer. Sebab yang saya dulu dia sendiri seperti yang para Bendoro itu putranya Pakubuwono ke-8 itu ya sendiri, yang kakung tidak di situ. Gitu. Sehingga ya pisah sendiri gitu. Nah, tapi ada perubahan zaman dan perubahan daun dalam sehingga yang putra putri dalam Pakubuwono ke-10 sedonya pada zaman Pakubuwono 11-12 sudah bisa berdampingan di sana. Ini setahu saya. Artinya kalau punya gelar gusti pasti bisa dimakamkan. Iya, si putra dalam. Kan anak raja. Termasuk istri nggih, piantun nggih. Piantun ya. Tapi kan kalau kita berkaca dari yang kemarin Gusti Nur, Ya, Gusti. dan yang Gusti Nur Ya. itu kan kalau dimakamkan di Lawean malah. Ya, itu saya tidak tahu apakah itu kersane keluarga. Karena begini, juga ada yang apa itu berpikiran terlalu jauh. Nanti kalau itu tergantung keluarga. Kalau apa itu nyadran terlalu jauh, ada juga begitu. Jadi paling tidak ya di Lawean. Ada yang begitu, ada yang keluarga aku nggak mau neng. Aku neng Lawean saya ada. Jadi bukan karena pembedaan. Oh tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Soalnya kan kalau kita lihat dari latar belakang keraton ini kan masih geseh dua kubu Ya, kali. tapi Karena ada satu kubu yang nggak sesuai kemudian dianggap. Saya kira kalau yang kaitannya dengan itu enggak. Jadi meskipun punya hak untuk di sana, tapi bisa menentukan bahwa saya nanti lebih suka di sini. Bisa ya. Hak. Kemudian daun dalam bagaimana? Gitu.
menang di sana, tapi juga tergantung Daud Dalem, juga tergantung penyusunan kan gitu. Seandainya Daud Dalem tak saya ngono, Daud Dalem sama gini kan ya udah bisa memaksa. Bisa. Jadi memang nggak ada paksaan untuk Harus dimakan sana banyak. iya, iya. Kalau untuk istri juga gimana Jan? Untuk permaisur apa ya mungkin Piantun kalau mau dalam. ambil piantun dalam itu apakah juga bisa memilih dimakamkan di mana gitu? Iya, tapi biasanya banyakannya juga di sana. Karena nanti putri dalamnya atau putra dalamnya di sana. Walaupun reknya berbeda. Soalnya kalau di Kartosuro kan juga ada yang namanya Sedamira itu kan Ya. juga Sedamira. itu Ya. kan juga mau ambil tapi Ya. kok malah dimakamkan di sana. Nah, Om Kartosuro dulu yang bekas keraton tuh ya dulu terbatas juga. Tidak sembarangan bisa disareki di sana dulu loh ya. Tapi kemudian perkembangan makanya Kartosuro setelah menjadi makam kemudian termasuk Kagungan Dalem. Jadi kalau itu gradnya jauh ya tidak bisa di sana. Orang biasa tidak bisa. Paling tidak juga Wareng, Yud bisa di sana. Lawean atau di Ngenden atau di Kartosuro. Dingin deh. Ngenden. Ngenden ini sebelahnya Lawean, selatannya Lawean. Itu untuk Canggah Wareng di sana. Sebenarnya kalau aturannya buyut di Lawean. Baru Canggah di sana. Tapi tergantung Daud Dalem. Jadi tergantung Daud. Daud Dalem. Aturannya buyut itu di Lawean. Tapi bukan berarti kudu buyut. Misalnya putra dalam neng kono malah boleh kan gitu. Seperti Pakubono ke-8 istrinya itu juga dimakamkan di Lawean karena sedonya pada saat Pakubono ke-8 belum naik tahta disareke di Lawean Di makam Ki Ageng Henis itu anjing. yang di luar Oh, nggak boleh di ruangannya Ki Ageng Henis itu anjing. saya nggak tahu apa karena sudah penuh atau gimana saya nggak tahu ya. Ada di situ di atas di luar rek paling atas itu. Nah, itu. Tapi begitu Pak Bono 8 naik tahta juga nggak dipindah. Apa karena Karena Pak Bono 8 Sebelum naik tahta itu nggak punya hak untuk dimagiri nih. kalau Pak Bono 8 belum dari naik tahta, Pak Bono 8-nya bisa. Mandor Raden Iya. Mas Raden apa? Gusti Raden Mas Kusmo bisa di sana. Nggak untuk istrinya itu nggak bisa ke sana. Nggak bisa. Kalau dulu ya nggak bisa. Jadi memang harus melihat ke kepangkatannya Ya, dulu. saya bicara pada waktu 40 sebelumnya, tetapi ada perubahan mulai kalau nggak salah ya 40 11 12 sudah ada perubahan itu. Sehingga yang putra-putra dalam 40 10 11 yang sedonya pada masa itu sudah bisa duluan. Nggih, nggih. Nggih Kanjeng, terima kasih Kanjeng. Kanjeng. Demikian JNS TV bersama kerabat Sentono Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Beliau Raden Mas Cuk Kuis Subagya didampingi dengan istrinya Raden Ayu Nunu Daryo Nagoro. Demikian wawancara di Dalem Daryo Nagaran Solo.